Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafanu bersama keluarga kecil. Kali ini kita akan menuju ke pendakian Bukit Lorokan di daerah Pacet, Mojokerto. Oke, kita akan mulai perjalanan dari arah Mojosari, Surabaya. Kita lurus saja menuju Bundaran Pacet, di mana nanti ada belokan sebelah kanan, kita ambil lurus aja. Kalian pastikan mengarah ke Cangar Batu Malang ya teman-teman. Di sini kita ada pertigaan, lalu kita lanjut belok kiri ke arah Batu Cangar Malang. Oke, perjalanan kali ini cukup dekat. Kita menggunakan mobil bertiga. Warga kecil Cemara ini ya, di sebelah kanan kalian lihat setelah tanjakan curam, di sana dibuka base camp baru untuk menuju ke Lorokan via base camp Brambang. Nah, kita akan mencoba perjalanan kali ini menggunakan jalur lama, yaitu yang ada di base camp via Sendi teman-teman ya. Kita tetap naik ke atas. Di atas ini sedikit kebablasan, jadi kita putar balik. Kalian bisa lihat ada gapura dengan tanda MT Lorokan. Ya, di sini juga tersedia parkiran mobil yang luas dan juga parkiran motor, teman-teman. Kita langsung saja menuju ke arah pos pendaftaran dan juga registrasi di sini. Untuk per orang biayanya 15.000 dan kalian harus mengisi daftar nama di sini, berapa orang dan nomor yang bisa dihubungi. Lalu nanti ketika kalian turun harus melakukan checklist bahwa kalian sudah turun dari puncak Lorokan ya. Di sini juga kalian mendapatkan voucher 15.000 itu masing-masing kalian mendapatkan voucher, satu voucher yang bisa kalian tukar di kantin yang ada di base camp ataupun juga kantin yang ada di pos 1. Sini di sebelah kanan dari registrasi dan juga di bagian belakang itu masih ada parkiran motor dan juga parkiran mobil, di mana parkiran motor sekarang sudah dilengkapi dengan atap ya. Jadi kalau hujan maupun panas motor kalian tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan perdana menyusuri Gunung Lorokan ya di MT 1100 lewat jalur pendakian jalur pertama ya, karena tadi kita sudah lewat di jalur pembukaan kedua, ada base camp kedua di bawah yang lebih dekat. Buat kalian yang punya kendaraan yang terlalu riskan, kalian bisa lewat jalur 2, tapi kita akan mulai dulu di jalur lama ya, yang lebih ke atas dekat dengan Sendi. Dan ini kita langsung mulai aja, let's go. Ya, kita mulai perjalanan yang lumayan singkat karena dari beberapa review teman-teman yang sudah duluan mendaki itu waktu yang ditempuh sekitar 30-40 menit. Dan seperti yang kalian lihat treknya, setelah dari pintu masuk tadi kita masih menemui jalan datar ya, ada beberapa meter, 100 meter dari pintu masuk kita menemui jalan datar sedikit landai. Masih ada pos-pos di mana kalian bisa ngopi santai ya setelah nanti kalian balik dari penanjakan. Sini seperti yang kalian lihat sendiri, di depan kita ada keluarga yang juga membawa anak-anaknya, yaitu yang tetapi ini masih sekitar di bawah 5 tahun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini itu adalah jalur yang family friendly ya, kids friendly, dan juga bisa untuk melatih teman-teman semua yang tidak pernah mendaki sebelum ke jalur-jalur yang lebih ekstrim. Kalian bisa latihan di jalur MT Lorokan ini dengan ketinggian 1100 mdpl. Dan ini adalah gapura pertama, yaitu sumber waringin, di mana kalian akan menemui turunan ya, yang menuju di sumber air waringin. Ini tidak terlalu terjal, tidak terlalu licin, dan juga ada anak tangga yang bisa membuat kita lebih aman ya. Jadi
Buat teman-teman yang mungkin ingin mengajak saudaranya, teman-temannya atau keluarganya, orang tuanya sekitar masih 50-an dengan jalan yang masih normal, bisa kalian ajak ke sini. Di sini ada 2 jalur per cabang, pastikan kalian mengikuti jalur puncak, ambil yang jalur kanan, jangan yang jalur lurus teman-teman. Ya, biasanya ada kayu yang diletakkan di sana untuk tanda bahwa tidak bisa masuk ke sana. Tapi kita ambil jalur kanan dan ini adalah sumber airnya. Sebelum kita lanjut ke perjalanan, kalian bisa menikmati dulu suara gemericik air dari sumber air murni, ya, terlihat di sana, sangat segar, sangat asik. Lalu kita lanjut lagi perjalanan untuk menuju ke pos 1, sedikit tanjakan, di mana kalian bisa lihat tanjakan ada tambahan atau penguat batang pohon ya teman-teman. Jadi nanjaknya juga enak, tidak terlalu melelahkan, tidak terlalu tinggi ya, cukup landai, tapi lumayan membuat betis kalian yang nggak pernah olahraga sedikit berteriak. Jadi ya kalian nikmati saja, enjoy bersama teman-teman kalian, bersama family kalian. Di sini ada kucing ya, baru dari puncak sepertinya, jadi kita sedikit bermain-main dengan kucing yang di sana. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ini menuju area camp pos 1 ya. Di sini juga masih ada persimpangan kanan dan kiri, kalian ikutin aja. Tanda panah di sana ada tanjakan manja atau arah panah menuju puncak, di mana di atas ini itu sudah wilayah atau area peristirahatan di pos 1. Kita langsung saja menuju dengan semangat. Dan untuk perjalanan kali ini sampai sejauh ini masih belum ada kelelahan yang berarti, belum ada rasa sakit yang berarti di bagian paha atau betis kalian teman-teman. Tapi kalau kalian sudah ngerasa capek, kalian bisa ketik di kolom komentar. Ya, ini adalah area yang ada di pos 1, dimana kalian juga bisa camping ya, buat teman-teman yang bersama keluarganya yang masih nggak pengen camping di atas. Sebenarnya di atas juga masih bisa untuk bikin tenda ya, mendirikan tenda. Tapi buat teman-teman yang mungkin keluarganya banyak dan pengen santai dengan akses kantin yang bisa kalian jangkau, ada juga musola dan juga ada kamar mandi. Jadi di sana adalah tempat camping yang pas buat keluarga-keluarga. Ada juga arena bermain untuk anak-anak ya, walaupun hanya sekedar ayunan seperti ini, tapi untuk anak-anak per 5 tahunan sangat menyenangkan. Dan inilah pos 1 ya, ditempuh sekitar 10 menit perjalanan ya. Seperti kalian lihat, kita tadi mulai jam 7. Nah, sekarang sudah 13 menit karena ada perjalanan yang harus kita santai dulu di tempat sumber waringin. Kita lanjutkan saja, tidak perlu istirahat karena belum terlalu capek. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru mendaki atau sudah siang, kalian bisa mampir sholat atau bersih-bersih di pos 1. Kita lanjutkan lagi menuju perjalanan pos 2 ya. Kalian bisa perhatikan di sini jalan masih terlihat landai teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan anak saya juga masih sangat menikmati dengan lari-lari kecil, jogging-jogging kecil ya, bisa dia nikmati. By the way, anak saya umur 10 tahun, jadi fisiknya sudah lumayan, tidak harus digendong ya. Sangat menyenangkan perjalanan yang bisa kita nikmati, melihat kanan kiri hutan, suara-suara deru angin, suara kicau burung. Ya, kita sudah sampai di pos 2 setelah kalian menyaksikan betapa santainya anak-anak mendaki gunung ini. Pos 2 dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 4 menit atau 3 menit ya, karena memang jaraknya antara pos 1, pos 2 dan pos 3
itu sangat dekat teman. Jadi kalian buat para sepuh-sepuh yang ingin mencoba naik mendaki ya, kalian bisa ke MT Lorokan. Dan juga sekarang kita sudah sampai pos 3 ya, sekitar 2 menit juga, 2 menit atau 3 menit jarak antara pos 2 ke pos 3. Disinilah kalian bisa beristirahat, dan di kanan kiri kalian hati-hati karena masih ada monyet liar di sekitaran tempat pos kalian istirahat teman-teman. Jadi kalian perhatikan barang bawaan supaya tidak sampai diambil oleh monyet liar. Kita langsung lanjut aja tanpa istirahat karena masih terjangkau, masih belum terlalu capek, dan anak saya dan istri saya juga masih semangat untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kita lanjutkan saja menuju ke puncak MT Lorokan. Dan ini sudah sekitar jam 7.25, 7.20an kalau nggak salah. Saya tidak terlalu perhatikan jam karena asik melihat pemandangan di kanan kiri teman-teman ya. Dan ini ada rombongan depan yang bisa kalian lihat itu merah putih itu. Mereka ada beberapa rombongan ya, sepertinya nanti ada acara di atas untuk upacara sepertinya. Kita lanjut saja terus menyusuri jalan setapak ini ya. Kalian lihat dari tadi untuk tanjakan tidak terlalu curam ya, termasuk turunan juga tidak terlalu curam juga. Jadi kalian santai, jalanan landai. Hanya saja untuk jalanan kalian juga perhatikan sebelah kanan karena sudah langsung jurang, sehingga jalur yang kalian lewati cukup untuk muat untuk berpapasan ya teman-teman, tapi tetap harus diperhatikan ya, tanah yang kalian injak, di mana kalian menginjak itu benar-benar aman, jangan sampai terperosok ke sisi kanan kalian. Sudah banyak yang turun karena sudah terlalu siang, jadi pemandangannya tidak terlalu bagus. Mungkin siang nanti kita lihat di atas. Sebenarnya masih 7:30 ya teman-teman, tapi mungkin sudah ada yang camp dari tadi malam. Karena saya naik ini di hari Minggu, di hari Senin, saya lupa, di hari Senin tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan libur hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Lumayan kita bisa menikmati, dan untuk jalur MT Lorokan ini sudah ramai pengunjung teman-teman. Jadi buat teman-teman juga ya mungkin ingin ngecamp ya, kalian pastikan untuk berangkat di sore hari atau pagi hari di hari sebelumnya supaya kalian bisa dapat tempat untuk ngecamp. Sekarang kita sudah sampai di tanjakan Raisa, tanjakan yang viral. Ya, ini adalah tanjakan yang sebenarnya tidak terlalu tinggi teman-teman, dan setelah tanjakan ini jalurnya sudah sangat landai untuk menuju ke sisi puncak MT Lorokan, atau bisa dibilang setelah tanjakan ini sebenarnya sudah bagian dari puncak MT Lorokan. Jadi sepanjang jalan kalian bisa lihat puncak Lorokan. Sebenarnya arah yang dikasih tanda panah itu adalah bagian dari Tugu ya, sebagai letak puncak dari MT Lorokan itu sendiri. Hingga jalur ini adalah jalur yang sudah landai, jalur yang segaris dengan puncak MT Lorokan. Jadi ini sudah sangat mendatar sebenarnya, tanpa harus ada effort lagi, sudah dalam bentuk yang bisa dinikmati cooling setelah tanjakan Raisa yang sangat tinggi. Ya seperti itulah yang kalian lihat dari proses rute atau jalur dari MT Lorokan, dan inilah pemandangan yang bisa kalian nikmati. Sangat bahagia sekali, terlihat bahwa hamparan bukit-bukit kecil di sekitar sedikit memanjakan mata kita untuk melepaskan penat ya. Seolah cukuplah waktu 30 menit, dan ada beberapa tempat spot-spot foto yang disediakan oleh pengelola dari MT Lorokan. Kalian bisa lihat
jalan setapak yang sangat luas, sangat aman bagi keluarga cemara yang ingin membawa anaknya, karena jalurnya memang se-friendly itu untuk anak-anak dan juga sebenarnya lansia kalau masih kuat jalan sih insya Allah harusnya sampai ke atas guys. Dan terlihat lama sekali sudah tidak ada update kita naik gunung, dan ini adalah pengenalan awal lagi sebelum kita melanjutkan ke pendakian selanjutnya. Kalian bisa lihat betapa ekspresi bahagia. Dan ini adalah area yang sudah memasuki area yang bisa kalian untuk mendirikan tenda ketika kalian ingin bermalam di puncak MT Lorokan. Seperti yang kalian lihat di video ini, di sebelah kiri terlihat banyak tenda yang sudah camping dari hari-hari sebelumnya, dan sepanjang jalan ini masih banyak yang bisa kalian gunakan untuk mendirikan tenda, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ngecamp, ada dua opsi. Kalian bisa ngecamp di pos 1 ya, yang tadi dengan segala kenikmatannya, atau kalian bisa mendaki lagi ke puncak untuk mendirikan tenda. Dan jika ada keperluan mendadak atau kamar mandi dan sebagainya, kalian bisa turun sedikit kembali lagi ke pos 1 ya, sekitar 10 menit sebenarnya. Lumayan lah untuk olahraga naik turun, tapi untuk teman-teman yang masih muda saya rasa juga pilihannya adalah ke atas, karena dengan pemandangan mungkin di sore hari dan malam hari kalian bisa lihat city view ya, city light dari atas ini dengan teman-teman kalian dan kerabat kalian. Dan inilah kita sudah sampai di titik ujung bagian pendakian ini, yaitu tugu yang menandakan bahwa kita sudah sampai di puncak MT Lorokan 1100 mdpl. Di sini banyak orang yang sedang mengantri untuk foto. Halo, kita udah nyampe di puncak. Yang fotonya mengantri. Udah sampai puncak bro. Beb. Dan di sini seperti biasa, kesukaan istri saya adalah membuat sketsa di mana dia singgah, di mana dia menikmati alam, keindahan alam. Ya, selalu membuat sketsa sebagai kado atau hadiah kecil yang bisa diingat atau disimpan di buku kecilnya. Ya, sebagai penghilang penat, sebagai tempat santai kita bisa nongkrong. Sekarang sudah persiapan mau turun lagi jam 8:30. Siapan pulang guys, tapi nunggu dulu. Lagi berdebu sekali turunnya karena udah terlalu siang bro. Dan setelah beberapa saat kita beristirahat di atas, menikmati pemandangan sekitar yang begitu indah, begitu nyaman, akhirnya di jam 8.30 ya, di jam 8:30, karena tadi kita sampai di 7:30 ya, jadi sekitar 30 sampai 40 menit waktu pendakian ke MT Lorokan dari base camp sampai ke puncak. Sekarang kita lanjut turun karena memang benar di atas masih ada kegiatan upacara teman-teman. Jadi daripada nunggu, karena upacaranya dimulai masih siang sekitar jam 9 atau 9:30, kita langsung saja
turun, dan sebelum turun kita mampir sempatkan untuk berfoto-foto di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Setelah itu kita lanjut turun lagi menuju ke base camp. Perhatikan juga karena semakin siang jalurnya sudah mulai berdebu, jadi kalian bisa siapkan untuk masker buat teman-teman yang punya alergi debu ataupun yang pengen terhindar dari debu ya, karena semakin siang debunya semakin tebal sekali, dan pendaki yang siang juga masih terus berdatangan teman-teman. Inilah perjalanan, kita nikmati perjalanan ini. Silahkan kalian menikmati juga pemandangan yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, ya terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mengikuti channel Pernah Singgah. Setiap tempat punya cerita, setiap kita singgah memiliki makna. Jadi selalu nikmati perjalanan kalian bersama orang-orang tersayang dan ciptakan momen-momen yang berkesan buat kalian dan juga pasangan atau kerabat kalian. Di sini kita sudah mulai turun dengan beberapa rombongan juga, jadi perjalanan sedikit tersendat teman-teman, tapi tidak terasa karena jalan dari puncak menuju ke pos 1 itu tidak ada tanjakan sama sekali, hanya turunan ya, seperti yang kalian lihat. Karena tadi berangkatnya dari pos 1 ke puncak itu sudah menanjak manja ya, tanjakan manja yang landai yang bisa dinikmati. Sekarang kita menurun. Sebentar lagi kita sudah sampai ke base camp lagi. Ini adalah tanjakan dari tadi sumber air Waringin ya, yang kalian lihat di awal tadi. Sekarang kita sudah perjalanan kembali menuju base camp. Tadi kita tidak sempat beristirahat di pos 1 karena kita memutuskan untuk menukar vouchernya itu di kantin yang ada di base camp. Sekalian kita istirahat, cuci dan lainnya, karena sudah sampai ke lokasi pos 1. Kalian pengen istirahat di pos 1, silahkan kalian bisa menukarkan vouchernya di kantin yang ada di pos 1 di video yang di awal tadi. Oke, perjalanan sebentar lagi berakhir dan tidak terasa perjalanan yang cukup menyenangkan, yang sangat bisa kalian kunjungi bersama anak kalian. Mungkin yang ingin mengenalkan anaknya dengan alam, ini adalah salah satu pilihan terbaik via sendi ya. Jadi di base camp Wet Sendi Pacet Mojokerto. Untuk alamatnya kalian bisa lihat di layar yang kita tampilkan, kalian bisa langsung ikuti. Dan untuk teman-teman yang kendaraannya mungkin tidak stabil atau tidak yakin dengan kemampuan kendaraannya untuk menanjak dari arah Pacet, dari arah Mojosari, kalian bisa pilih yang jalur via base camp Brambang yang di bawah tadi teman-teman. Itu adalah jalur baru yang baru diresmikan juga, kalian bisa lewat sana. Karena kalau untuk menuju ke daerah Sendi masih terdapat tanjakan untuk kendaraan yang mungkin kendaraannya tidak terlalu kuat, lebih baik bisa lewat jalur Brambang. Dan untuk review jalur Brambang nanti kita akan buatkan di next video. Kalau teman-teman punya saran kita akan menuju pendakian di gunung apa, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, jadi kali ini kita sudah sampai kembali di pintu masuk, yang artinya kita sudah menyelesaikan pendakian ini dengan hikmat, dengan seru, dan masih terlihat anak saya masih begitu aktif ya, sudah dipastikan tidak ada rasa lelah di mukanya. Akhirnya kita akan langsung menuju ke tempat pendaftaran ya, yang tadi kita mengisi buku hadir ya, buku pendakian. Kalian harus memberi tanda checklist, di mana artinya kalian sudah kembali dari pendakian dan sampai dengan jumlah anggota saat kalian naik dan turun sama ya, dipastikan tidak ada sampah yang kalian tinggal di atas juga. Mari kita jaga alam untuk kenyamanan bersama dan untuk kenyamanan orang lain yang ingin menikmati indahnya
keindahan Tuhan yang sudah diciptakan untuk kita. Dari sini adalah basecampnya, kita kembali ke basecamp untuk menuntaskan misi. Kalau bisa checklist tadi, itu udah ketanda checklist ya buat teman-teman yang sudah turun. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk menukarkan tiket dan juga sedikit bersih-bersih dari debu yang sudah menempel, sehingga pulang kita dalam keadaan bersih ya teman-teman. Kalian bisa beristirahat dulu sambil makan, sambil ngeteh, sambil ngopi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.